apa aja tuh Bang yang ada tuh Bang mintanya dia? Kalau dulu dia mintanya setiap saya makan, saya misalkan nemu gabah satu saya kumpulin. Jadi misalnya ngeliat orang jatuh rasanya pengen bener-bener dihabisin kayak gitu. Kayak sesosok orang, cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan kali ini saya telah kedatangan salah satu tamu yang dimana ia pernah bersama saya waktu itu di konten Bang Rahmat Ababil, yaitu Bang Babot. Halo Bang Babot, sehat? alhamdulillah sehat. Wih, luar biasa, jauh-jauh nih dari Tangerang ya? Dari Sawangan. Dari Sawangan, iya. Luar biasa. Nah, buat teman-teman misteri kita yang belum tahu Bang Babot ini salah satu alumni dari mana Bang? LM itu singkatan dari apa Bang? Link and Match. Link and Match, wah luar biasa sekali namanya ya. Salah satu STM LM yang ada di Tangerang Bang Tangerang. Ya? Nah, Bang Babot ini dulunya pernah bercerita tentang nostalgia ya, semasa ia dulu ya Bang, masa lalu yang pernah ibarat kata bergelut di dunia perjaluran. Yoi. Nah, biasanya kan anak-anak yang suka di jalur nih Bang ya, itu kan biasanya itu menggunakan suatu ibarat kata ilmu keselamatan ya Bang ya, identik dengan ke arah ilmu keselamatan. Maka dari itu sebenarnya gue masih agak sedikit penasaran dengan Bang Babot mengenai ritual atau ibarat kata pemasangan ilmu keselamatan dari Bang Babot ya. Tapi sebelum itu gue mau kasih pesan dulu buat teman-teman. Konten ini hanya untuk bernostalgia ya, hanya untuk bercerita tentang masa lalu, bukan untuk ditiru ya. Jadi ambil hikmahnya dan sisi positifnya saja. Oke, teman-teman? Oke, Bang Babot. Ya, kita mau nanya-nanya nih tentang masa lalunya Bang Babot yang dimana, wah, gua denger sih ceritanya itu luar biasa sih gitu kan. Petarung jalur ya, masuk walaupun STM ini cuman masuk sana sini masuk gitu kan. Masuk. Nah, kalau Bang Babot sendiri biasanya lu kan di jalur Bang ya? Pasti menggunakan ilmu keselamatan ya pasti ya. Pastilah itu buat jaga diri. Jaga diri. Nah, awal mula lu menggunakan ilmu keselamatan itu kapan, Bang? Waktu kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK? Ya. Berbentuk ISIM. Oh, kayak wapak gitu modelnya. Tahap pertama ya. Tahap pertama kayak berbentuk ISIM gitu. Saya make itu dari kelas 1 itu kalau nggak salah dulu saya masang di daerah Rumpin. Daerah Rumpin? Bogor. Iya, terkenal banget Rumpin Bogor tuh. Iya, di situ saya masang. Kalau itu saya masang berdua sama teman saya. Oh, diajak apa emangnya lu emang ada tujuan ke sana gitu? Dia yang saya ajak. Oh, teman saya yang saya ajak. Gitu, jadi berdua. Ya, saya main ke Rumpin, ketemu sama guru di sana. Awalnya saya cerita dulu, terus disuruh balik lagi tanggal segini, saya balik lagi, disuruh bawa syarat-syaratnya saya bawa, baru dikasih. Oh, syaratnya apa aja tuh Bang yang ada tuh Bang mintanya dia? Kalau dulu dia mintanya kayak kelapa hijau, kembang, sama pisang Ambon. Waduh, untuk apa katanya itu? Nah, kalau untuk apa yang pasti buat jaga diri. Katanya kalau misalkan kembang itu buat bersihin saya, pisang itu ibarat kata tuh buat stan kayak di tulang saya gitu, buat ngisi-ngisi di tulang biar energinya ngalir ke tulang-tulang gitu ya. Iya. Oke. Terus yang kelapa hijau untuk apa itu? Kalau kelapa hijau buat regalisirin semua. Oh, netralisir. Ya. Oke, iya sih emang ada kayak filosofinya sih masuknya ya. Jadi 3 benda itu ditujukan untuk sebenarnya buat lulu juga kan? Iya, buat saya juga itu. Terus abis itu diapain tuh sama si gurunya tuh? Sama beliau dulu saya pas
masuk tahap yang itunya nelen biji buah delima. Biji buah delima? Iya, Wow. cuman yang katanya udah pilihan amat sama nelen 7 gabah. Oh 7 gabah. Iya. Iya. Kenapa nelen 7 gabah? Katanya kan itu gabah ibarat kata tuh kuat. Kenapa dibilang kuat? Dari tahap pertama gabah itu nggak bisa hancur jadi nasi kan, dia mau digiling, diapain tuh dia selamat. Jadi setiap saya makan, saya misalkan nemu gabah satu saya kumpulin. Nah ketika udah 7 saya baru berangkat ke sono, bilang kalau ini di sono disuruh diminum sama dia. Oh jadi dikumpulin dulu. Iya. Itu gabahnya maksudnya nggak boleh beli gitu, harus Nggak yang boleh, nemu harus gitu. kita makan misalkan nih. Kita ngeliat gabah, kita ambil. Oh di nasi itu? Iya, di nasi yang kita makan. Oh gitu. Iya. Soalnya kan yang gua tahu ya Bang Bobot, biasanya kan gabahnya itu udah ada ya disediain ya. Kalau yang tempat-tempat yang lain Nah mungkin. kalau gitu. itu emang ada, cuma kita beli, bukannya nyari. Kalau itu ilmu yang biasanya orang bilang itu beli jadi. Oh beli Gitu. jadi. Iya kayak gitu. Semuanya dari dia. Oh jadi Gitu. kalau lu ini disuruh Kalau saya mandiri. disuruh mandiri, nyari sendiri kayak biji buah delima. Cari buah delima di mana yang udah matang, yang benar-benar udah matang di pohon. Nah terus makan di mana bijinya dikumpulin sampai 4 biji buat di tangan 2, kaki 2 gitu. Kalau buat prinsip dia katanya. Iya. Nah, Berarti itu mohon maaf nih, yang di meja delimanya tuh dimakan apa apa tuh? Nggak dipendem sini. Oh dipendem. Iya. Oke, Di sini. iya. Oh Di di setiap sendi. tiap sendi. Iya. Oh 7 sendi, 4 sendi 4 itu. sendi ini ya. Oh tangan dan kaki ya. Iya. Oke. Terus Bang Bobot? Kalau biji gabah itu dimakan katanya buat kita mancingin badan semua, kaki, karena dia kan sebelum jadi gabah kan dia sebelum jadi nasi dia gabah itu digiling dulu kan, ditumbuk dulu dia nggak hancur, sampai dicuci dia nggak kebuang, sampai kita makan dia nggak retak. Oke. Ya kan jadinya begitu kita makan Jadi kuat gitu ya. Iya gitu. Kalau kata beliau. Oke, jadi di balik itu semua ada filosofi lah ya. Nah, ada iya. peribahasa gitu ya, ibarat kata. Oke, emang bagus sih ibarat kata itu sebenarnya bukan sekedar asal beli jadi gitu ya. Gitu kan kebanyakan sekarang mau pasang wakpak atau mau masang buat jaga-jaga diri, beli langsung jadi, nggak ada ngejalaninnya dulu gitu. Harus ngejalanin. Iya, jadi ada pembelajaran juga di balik itu ya. Oke. Emang kalau beli jadi banyak, gabah banyak di tukang burung juga ada gabah. Iya benar sih. Kalau mau minta ya Cuma kalau beras. itu kan emang khusus gabah yang dikhususin. Kan kalau nasi mah gabah nggak termasuk kita makan buat di nasi ya kan. Gitu. Iya. Terus abis itu diapain tuh setelah itu terkumpul semua dan dipasang ke lu tuh? Dites Iya. biasanya kan kayak gitu kan. Kalau buat dites mah enggak. Cuman kita ngetes sendiri aja gitu. Ngetes sendiri? Iya. Lu awal mulanya ngetes ke apa tuh? Pia apa tuh? Mana? Lu awal mulanya tuh? Yang kata dia gini, jangan macem-macem, jangan sombong, nanti jalanin aja, nanti berasa sendiri, kata gitu. Oh gitu. Iya. Tapi bener itu berasa ada manfaat? Alhamdulillah ada manfaatnya. Oke, kejadian yang pertama kali lu pasang ini pas di jalur kejadian apa tuh? Yang benar-benar itu kebukti bahwa ilmu lu tuh udah masuk gitu loh. Jadi gini, saya pernah berantem tuh di mana ya, di daerah Parung berantem. Saya jatuh, Bang. Kebetulan itu sehari dari Rumpin tuh. Oh, yang dari rumah itu. Iya. Saya berantem di Parung. Pas berantem saya bertiga apa berempat gitu. Nah, saya disayurin tuh, maksudnya dibacokin gitu di jalur. Iya. Ya emang saya kan nggak tahu, baru pulang gitu, pulang sekolah, dibacokin di jalur. Pas saya sampai ke tongkrongan, kirain ada yang tembus. Alhamdulillah enggak. Langsung saya samperin pihak ripalnya. Saya bilang, ayo, saya samperin, saya bilang gini, ayo bang lagi gitu, janjian lagi. Kaget dia, dikirain dia saya kenapa-napa gitu. Oh tapi masih aman aja gitu? Aman, saya sampai dari situ saya yakinnya. Nah kedua terus dari mimpi. Mimpi apa tuh? Kayak mimpi gitu, ya kayaknya bener-bener ada, cuman harus dijalanin gitu. Minta sama Allah sholat, puasa, kalau bisa wirid gitu. Nah kebetulan saya itu tahajud, mau ngebuktiin tuh kalau dia itu ada gak. Saya ngomong dalam hati, kalau emang bener ada, apa aja jatuhin atau enggak gerakin. Pas saya sholat, emang kamar saya ada hordeng. Hordeng kayak dibuka terus tutup lagi. Itu kejadiannya bener lu ngerasain sendiri? Bener gitu ngerasain, saya juga kan penasaran gitu, bener ada apa enggak.
Kayak saya penasaran, saya tahajud, ya kan. Dalam hati saya ngomong kalau emang ada jatuhin barang atau enggak, gerakin salah satu, bener hording dibuka ditutup lagi. Tapi lu nggak takut di situ? Mana? Waktu Enggak, kan saya yang manggil. Oh, lu yang pengen Iya, gitu ya? pengen tahu. Pengen pembuktian lah ya bahwa memang dia tuh ada gitu ya. Oke. Nah, yang lu pernah lihat itu sosoknya apa? Apakah pernah ketemu gitu di mimpi atau pernah datang nyampein sesuatu di saat lu wirid gitu? Kalau buat sampein nggak pernah, cuma kalau buat bayang-bayangan kayaknya ada gitu. Kayak sesosok orang, cuman kayak orang-orang Jawa gitu. Orang Jawa? Iya gitu, kayak orang-orang Jawa. Kayak belangkon gitu ya? Iya, pakai sorban, pakai jubah gitu. Oke. Dan itu dia pas datang nggak ngomong apa-apa itu ke lu? Kalau buat kayak gitu, enggak. Paling kalau saya ngelanggar aturan, kayak misalkan saya disuruh jangan ke sana, saya ke sana, dia suka nyamperin di mimpi kayak ngomong gitu, atau enggak di angan-angan saya kayak ada ngomong gitu. Oh, dalam hati gitu ya? Oke, ibarat kata jangan melanggar pantangan lah gitu ya? Gitu. Oke. Nah, itu yang pertama tuh ya, pertama kali banget lu masang? Iya. Nah, setelah itu lu ada lagi nggak niatan buat, biasanya kan ada tuh ya beberapa orang yang, satu mah kurang puas nih gitu ada kan? Cuma nggak saya dalemin, cuma sekadar tahu doang, oh di sini kayak gini adatnya, oh di sini beda kayak gini gurunya gitu. Oh, silaturahmi lah ya? Iya, cuma. Tapi itu yang kedua lu diapain tuh? Kalau yang kedua mah kayak belajar gitu, disuruh belajar ilmu, emang dulu silat juga ya, disuruh belajar ilmu kontak gitu. Ilmu kontak? Iya. Oh, nyambat gitu? Nggak kayak orang misalnya mau bacok kita, tapi cuma kayak angin gitu, nggak bisa sampai kayak gini, cuma gini doang. Oh, kayak kanuragan model kayak gitu, yang orang mau nyerang mental gitu? Iya gitu. Oke, tuh lu pernah sempat pelajari itu berarti ya? Pernah saya dulu saya kan di Banten dulu, dia pernah belajar itu. Wow, tapi bener Bang Bobot itu? Kalau itu kenapa saya nggak terusin? Oh, nggak cukup buat 1 tahun, nggak cukup menguasai ilmu itu. Oke, nggak cukup sih. 1 tahun. Iyalah, soalnya ilmu kanuragan itu kan emang ilmu yang berproses kan. Maksudnya kalau setahun 2 tahun kayaknya emang gua rasa sih kurang yang buat tahu gitu ya, gitu kan. Karena bener-bener mainnya tenaga dalam kan. Betul. Iya, sama lu harus bertapanya juga harus kuat aja. Itu yang gua tahu gitu. Nah, dari situ lu masih keliling-keliling tuh ya, berkelana kemana-mana gitu ya? Masih nyari. Masih nyari ya, buat intinya ya buat jaga-jaga aja lah ya. Iya, mas sekedar pengen tahu gitu. Saya orang apa-apa pengen tahu, pengen nyoba gitu. Tapi maksudnya lebih nyamannya yang pertama itu? Lebih nyaman yang pertama. Yang pertama, oke, iya. Nah, Bang Babot, gue mau nanya juga nih, kan katanya lu tuh ada sosok kodam keturunan juga dari bokap gitu kan. Nah, itu lu emang kenapa sih malah ke orang, kenapa nggak ke bokap gitu kan? Nah, kan kalau ke bokap, insya Allah kalau keturunan tuh mau kapan juga dia bakalan ada terus. Katanya tergantung kitanya gimana. Maka saya minta ke orang biar lebih percaya gitu. Nah, terus saya nanya sama guru itu, Bang gimana masih ada gak yang di badan saya? Kata gitu. Iya, itu mah masih ada. Itu mah bagus pondasi lu, katanya gitu. Oh iya Bang. Coba Bang tolong dirapihin. Itu mah nggak bisa dirapihin sama gua. Itu mah tergantung lu nya aja. Kalau lu ngejalaninnya bagus, ya dia bakal lebih bagus. Saya tanya, kalau buat sekarang gimana Bang? Ya kalau buat sekarang kan lu masih begitu, masih angin sono angin sini, ya dia kadang datang kadang pulang, kadang datang kadang pergi. Oh gitu. Kayak gitu. Karena lu nya masih angin-anginan. Iya. Dulu kan masih sekolah. Ya udah Bang, saya minta ini dari Abang aja gitu, biar saya lebih percaya kalau buat apa-apa. Gitu. Akhirnya lu masang di situ ya. Oh, penyebabnya jadinya di situ gitu ya. Oke. Tapi sorry ya, bokap itu buka padepokan juga berarti di rumah? Buka mah enggak, cuma ya kalau buat ngebantu orang mah bisa dia. Oh, syariat gitu kan, syariat lah gitu ya, bantu-bantu. Iya. Jadi dari non medisnya gitu ya. Iya. Nah, kembali lagi ke cerita di jalur ya Bang Babot. Nah, lu pernah sih ngalamin kejadian aneh nih semenjak lu menggunakan ilmu-ilmu lu kayak gitu kan, atau pas di jalur atau pas di mana gitu? Iya. Kadang pernah suka nggak
nggak kontrol diri gitu. Lost control. Iya, lepas kontrol gitu. Jadi misalnya ngeliat orang jatuh rasanya pengen bener-bener dihabisin baik gitu. Tergiliran udah selesainya baru nyadar gitu ya. Iya. Oke. Saya juga tahu emang kayak gitu dipegang saya panas. Ke badan lu nggak enak gitu. Iya, nggak enak. Makanya saya bawanya tuh saya pakainya kalau mau bener-bener mau acara besar-besaran atau gimana nih baru saya bawa. Oke. Nah, lu cara manggilnya dia tuh sebelum ini berarti ya? Iya, sebelum mulai ini. Iya. Lu baca dulu gitu. Baca yang disuruh gitu ya. Iya. Baru tuh kerasanya gimana Bang pas dia datang itu tuh ngerasainnya lu tuh? Kayak merinding aja badan, kayak merinding gitu. Badan merinding. Iya, kayak merinding, kayak suka ada kadang tangan suka geget atau kaki suka geget gitu. Oh, kayak rasa tebel gitu, juga iya, gitu ya badannya. Oke. Tapi lu pernah tembus nggak Bang kalau lu? Dulu pernah tembus sekali. Di bagian mana tuh lu kenanya? Di tangan. Ini sama di sini satu sama di sini satu nih. Jadi itu sekali berantem tembusnya 3. Tembusnya 3? Iya. Oh, nitik tapi apa lumayan? Jahit. 6 jahitan. 3 sama 4 jahitan. 4 jahitan? Iya. Wah, berarti lumayan juga sih itu. Iya, lumayan. Kena BR apa itu dia? Kena CR apa itu? Kena CR. Kalau itu nggak salah dulu saya berantemnya saya tangan kosong. Tangan kosong? Iya, lawan pelajar tangan kosong saya. Wah, gokil sih tangan kosong. Ya, kalau orang-orang Sawangan Depok pada tahu kali udah. Udah tahu ya lo ya. Iya. Buset, gila jarang lo kalau ada yang tangan kosong gitu. Gila. Nah, itu kan efeknya ada nggak sih? Kan selain efek yang ibarat kata kebal nih ke badan ya? Iya. Nah, kalau menurut lu pribadi nih, lu ngerasain nggak sih efek yang nggak baiknya gitu dari ilmu tersebut? Gitu. Kalau itu dia nggak baik, misalkan kita berantem nih, udah janjian. Nah, kita udah manggil dia nih. Nah, berantemnya nggak jadi, itu kayak langsung pengen pala pusing, kayak gregetan, bawaannya emosi, mau sama siapa juga, sama orang tua juga, punya emosi terus. Itu dia efek sampingnya tuh, suka kayak gitu. Oh, suka gitu sendiri? Iya. Oke. Jadi lu ngatasinnya gimana tuh kalau udah kayak gitu tuh? Ya paling sholat gitu. Kalau udah sholat, alhamdulillah udah mendingan, pasti mendingan kalau udah sholat. Oh, jadi ibarat kata ininya sholat doang ya gitu ya? Luar biasa sih emang. Nah, tapi ada nggak Bang Babot selama lu menggunakan apa ya bisa bilang, kan selain nyali ya, dan nyali kan gue yakin lah nyali lu juga gede ya selain menggunakan ilmu keselamatan. Ada nggak kejadian yang benar-benar lu nggak bisa lupain nih selama di jalur gitu? Ada kejadian itu yang tangan saya tembus. Yang ini? Iya, itu kejadian paling ini dah. Itu kejadian gimana sih Bang Babot? Jadi udah nggak janjian sih itu mah. Saya lagi mantekin sekolahan lain. Malah yang lewat sekolahan lain. Udah gitu dia emang pengen janjian, jadi udah pada siap. Saya mah BR masih pada di belakang semua, masih pada jauh. Daripada teman saya pada kena, udah dah mendingan saya tahanin dulu pakai tangan kosong, udah nggak apa-apa. Saya tahanin, ya alhamdulillah tahan, dianya jebol juga. Pas saya lihat, kata saya berasa pegel, kok diginin tumben nih keluar kayak anget-anget, dingin-dingin gitu. Pas lihat buset darah mulu. Udah darah mulu di tangan. Ya udah mau nggak mau terusin, jebol dia. Baru yang di belakang pada keluar semua, udah pada megang BR, baru pada nyerang. Dia udah pada jebol. Kabur dianya gitu ya. Tapi lu nggak ngeh itu pas kena itu ya? Nggak ngeh, pas di motor kayak pegel, pas gini dingin kayak hangat, gitu nggak tahu darah banyak banget darah. Kata teman itu tembus itu darah. Emang saya kan kalau pakai sweater nutupin tangan gini, ya netes bae darahnya. Darahnya ya. Oke. Jadi intinya mah ya pesannya mah kalau walaupun lu squat apapun ilmu tetap ada kelemahannya ya, tembusnya ya, kan ada karena hari apesnya. Hari apes itu kan kalau bahasa TikTok mah hari apes nggak ada di kalender gitu kan, nggak ada di kalender gitu. Akhirnya ya ginilah gitu kan efek negatifnya. Tapi alhamdulillahnya untungnya ibarat kata nggak parah banget gitu kan. Fatal. Mungkin kalau misalnya ibarat kata lagi apes banget lah mungkin bisa terjadi yang tidak baik gitu ya gitu. Tidak usah lah untuk menggunakan ilmu-ilmu yang tidak baik untuk anak sekolah terutama ya. Karena anak sekolah ini kebanyakan masang ilmu ada yang buat tawuran khusus ya.
ada juga yang buat pamer-pamer kadang-kadang. Banyak yang kayak gitu. Buat pamer-pamer biar wah diakuin sama temennya, biar punya nama. Nah itu yang tidak baik karena ilmu itu arahnya bukan ke sana gitu loh, untuk lebih baik untuk membantu orang ya kan, yang ibarat kata membutuhkan pertolongan. Itulah ilmu yang bermanfaat dibandingkan buat tawuran-tawuran. Karena ya kita lihatlah dari pengalaman kalian Bang Mabot dan teman-teman yang lain pun, ibarat kata walaupun setebal apapun masang itu tetap aja ada tembusnya Bang ya. Pasti ada. Maka dari itu ya ambil aja hikmah yang baik-baiknya. Nah jadi ada lagi Bang Mabot cerita yang kira-kiranya pengen lu ceritain nih? Ada. Boleh nih Bang Bobot, yang mana nih Bang Bobot yang kira-kiranya pengen lu ceritain ke teman-teman? Kalau misalkan buat cerita buat teman-teman mah ya nggak usah terlalu ngikutin ilmu kayak gini, dah nggak ada gunanya juga. Mendingan jalanin aja ilmu yang ada, ntar juga datang sendiri kayak sholat, puasa, tahajud, zikir. Ntar mah pasti datang sendiri ilmu mah kalau kita minta terus. Tapi kalau ilmu yang instan mendingan jangan gitu kali ya. Iya, kalau misalkan beli gitu. Iya, mendingan jangan dah. Kan kalau sekarang banyak nih yang ya minyak gitu ya gitu kan, cuman sekali ini wah langsung bisa kebal. Itu kan maksudnya aneh sih, bin ajaib gitu ya. Kalau gue pribadi soalnya gue belajarnya aja. Mustahil itu, nggak ada ilmu langsung kayak gitu. Iya makanya. Nah menurut tanggapan lu gimana Bang Bobot tuh kalau ada zaman now ya, ini mah bukannya maksudnya kita merusak pedagang-pedagang ya, enggak sih, tanggapannya aja nih dari pandangan lu gitu. Kalau buat saya mah nggak mungkin gitu langsung beli jadi gitu ada, nggak mungkin. Karena saya pengalaman juga nggak ada kayak gitu, saya udah muter kemana-mana, misalkan beli jadi enak banget kalau kayak gitu mah. Udah banyak orang kebal sekarang. Iya sih. Tapi paling kan walaupun ibarat kita menggunakan suatu perantara, contoh minyak atau gabah gitu, tetap aja biasanya kan ada amalannya kan kayak gitu ya. Pasti ada amalannya, nggak mungkin ilmu nggak ada amalannya. Biasa tuh ada ritualnya, misal suruh bakar dupa misalnya ya, suruh baca mantra ABCD misalnya gitu ya. Dan kalau memangnya ada yang jual ilmu instan sih, gue juga kalau bisa pengen sih gitu ya, pengen nyoba gitu kan. Soalnya gue belajar ilmu dari SMP kan masalahnya gitu kan. Yang gue lakuin pun ya berat juga. Kalau ada yang jual instan ya boleh juga lah gitu kan. Soalnya kalau mie aja harus dimasak dulu kan gitu kan, walaupun namanya mie instan. Nah kalau ilmu gini tiba-tiba bisa langsung kebal kan bingung juga gitu ya. Intinya janganlah pokoknya kalau ada yang kayak gitu, takutnya kalian nanti yang celaka gitu loh. Takutnya ya hoax apa gimana kan gitu. Dicoba-coba karena penasaran akhirnya jebol pas di jalur kan gitu. Jadinya yang ada nanti mencelakai diri kalian. Kalau udah jebol mau nyalain siapa itu? Iya, nggak mungkin nyalain pedagang kan. Lu nih gimana nih, gue udah kasih tes nih yang jelek-jelek kan, nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi itu ya cerita dari Bang Babot ya. Nah, Bang Babot biasanya kan di akhir segmen, biasanya nih permintaan dari para netizen misteri kita nih, biasanya untuk menganalisa gitu loh. Apakah mungkin di Bang Babot ini masih ada atau tidak, ibarat kata kayak nerawang Bang Babot lah gitu ya. Kira-kira Bang Babot bersedia nggak untuk diterawang nih? Iya, boleh silakan. Boleh silakan ya. Oke. Memang ada sosok yang sebenarnya ada beberapa sosok yang kadang-kadang mengganggu nih Bang. Udah bunuh aja tuh, tanggung sayurin aja. Dari sosok diri ya Bang Babot ya, sebenarnya ini Bang Babot lebih ke arah spiritualnya.